Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Kemenak Sultra Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Muhammad Saleh, SAG MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya Pak hadir di studio Warta Kemenak Sultra ini, yang mana studio Warta Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Kemenak Sultra yang kita ketahui bersama merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Pengerustamaan Moderasi Beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, barangkali berbicara tentang moderasi beragama nih Pak. Saya ingin tahu sedikit seberapa penting moderasi beragama diterapkan di madrasah, khususnya di Sulawesi Tenggara. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menggagas Geraha Moderasi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ini, sehingga melalui atau dengan kehadiran Geraha Moderasi ini, maka bisa menjadi tempat untuk kita bertatap muka, bersua wajah dengan seluruh umat beragama di Sulawesi Tenggara, khususnya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya bicara tentang pentingnya moderasi beragama di madrasah. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di mana dalam RPJM yang dituangkan menjadi 7 program prioritas Gus Menteri adalah salah satu pengerustamaan moderasi beragama. Dari program pengerustamaan moderasi beragama ini, maka include di dalamnya adalah penguatan moderasi beragama di madrasah, baik itu guru sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, termasuk peserta didik atau siswa-siswi yang ada di madrasah yang tersebar di 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa program penguatan moderasi beragama di madrasah itu sangat penting untuk kita lakukan, terus kita kembangkan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada warga madrasah, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berperilaku, bersikap dalam beragama. Karena moderasi beragama ini kan bukan bicara kita agama yang mau dimoderasi, tapi yang kita bicara dalam moderasi beragama adalah cara pandang kita, cara memahami, memaknai kita dalam proses beragama kita, sikap keberagamaan kita. Itu yang penting, yang harus diberikan pemahaman kepada siswa-siswi, kepada para guru, tenaga kependidikan yang ada di madrasah kita. Saya pikir itu. Iya baik, dan kemudian Pak, sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan bidang pendidikan madrasah ini dalam mengerustamakan moderasi beragama di madrasah? Sejauh ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra melalui bidang pendidikan madrasah, kita terus melakukan secara masif sosialisasi pemahaman kepada warga madrasah tentang pentingnya, betapa pentingnya pengerustamaan moderasi beragama di madrasah, baik itu gurunya, tenaga kependidikannya, maupun siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah ataupun ada di madrasah itu. Sehingga melalui bidang pendidikan madrasah, baik melalui pendekatan program berbasis anak maupun berbasis partisipasi, karena komitmen kita untuk memberikan secara masif, mensosialisasikan secara masif program ini, maka bidang pendidikan madrasah di tahun 2021-2022 ini, kita telah melakukan sosialisasi pengerustamaan moderasi beragama bagi guru, bagi tenaga kependidikan, baik termasuk siswa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian berikut, itu berbasis anggaran.
Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk sosialisasi, partisipasi bidang pendidikan madrasah, termasuk di kantor-kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di madrasah yang secara terus-menerus melakukan sosialisasi betapa pentingnya merawat harmoni, merawat kemajemukan yang ada di madrasah, walaupun di madrasah bahkan ada beberapa kabupaten kita termasuk contoh di Buton Selatan itu telah melaunching satu program yakni Rumah Moderasi Beragama yang ada di madrasah, dan ini juga telah menyusul oleh kabupaten-kabupaten lain. Itu beberapa program betapa pedulinya kita, perhatian kita di bidang pendidikan madrasah untuk kita terus menggelorakan semangat untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pengutamaan moderasi beragama bagi kalangan yang ada di madrasah itu. Saya pikir itu. Iya, baik. Dan mungkin seperti yang kemarin dilakukan ya Pak, melalui sosialisasi penggerak dan pelopor moderasi, ini juga menyasar para guru dan siswa juga ya Pak? Ya, guru dan siswa. Bahkan itu bukan hanya siswa yang ada di madrasah, tapi kita libatkan siswa juga yang ada di sekolah umum, termasuk SMP, MTS, madrasah aliyah, dan sekolah menengah atas, juga termasuk guru dan tenaga kependidikan. Kita tidak hanya fokus pada guru-guru kita yang ada di madrasah, tetapi kita mulai menyasar guru-guru kita yang ada di sekolah umum. Sehingga antara guru madrasah maupun guru-guru yang ada di sekolah umum punya pemahaman yang sama betapa pentingnya pengarustamaan moderasi yang kita lakukan. Karena program pengarustamaan moderasi beragama ini kan intinya adalah ingin kita mewujudkan masyarakat yang tentram, masyarakat yang aman, tidak ada diskriminasi, tidak terpeliharanya toleransi antara satu dengan yang lain, saling menghargai. Perbedaan itu adalah rahmat, bukan berarti kita berbeda menjadi sebuah masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, tapi mari kita ramu perbedaan itu menjadi sebuah rahmat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, dan kemudian nih Pak, di tengah begitu derasnya arus informasi yang tidak jarang menggiring opini atau mengarah kepada hal-hal yang sifatnya radikal dan ekstrim ini Pak, barangkali sejauh ini apakah ada konten mengenai moderasi beragama yang dimasukkan dalam materi pembelajaran di madrasah Pak? Ya, jadi ada keputusan Menteri Agama nomor 183 dan 184, itu salah satu di keputusan Menteri Agama itu memberikan keleluasan kepada madrasah untuk berinovasi tentang program pengarustamaan moderasi beragama di madrasah. Dengan melalui keputusan Menteri Agama itu diharapkan muncullah madrasah-madrasah kita, anak-anak kita yang ada di madrasah itu, termasuk gurunya, termasuk tenaga pendidikan yang berpikiran moderat, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Karena bicara moderasi beragama ini kan indikatornya 4 Indikator moderasi beragama itu 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Bagaimana komitmen kebangsaan ini bisa tercipta, terwujud di tengah-tengah madrasah kita. Bagaimana di madrasah itu tidak ada, dengan adanya semangat komitmen kebangsaan ini, maka tidak ada di madrasah. Sampai hari ini kita tidak pernah temukan madrasah yang tidak hormat bendera. Ada siswa yang tidak hormat bendera, ada guru yang tidak hormat bendera. Sejauh ini menurut pemantauan kita di bidang pendidikan madrasah, belum ada madrasah kita di Sultra yang tidak memiliki komitmen kebangsaan seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun kita tidak boleh lengah karena arus perkembangan informasi dan teknologi, maka kita tetap memantau betul perkembangan siswa kita yang ada di madrasah melalui guru-guru kita untuk tetap memelihara, memupuk semangat komitmen kebangsaan di tengah-tengah siswa kita pada madrasah-madrasah kita yang ada di Sultra. Itu indikator yang pertama tentang moderasi. Indikator yang kedua adalah toleransi. Toleransi ini saling menghargai antara satu dengan yang lain, baik kehidupan, baik persoalan sosialnya, politiknya maupun agama. Sehingga ada pernyataan saya begini, yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Kalau ini kita lakukan semuanya,
maka saya yakin kita semuanya akan hidup damai, hidup rukun, tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Dan ini menjadi kebutuhan kita semuanya, karena kita tahu bersama bangsa kita ini kan majemuk dalam segala hal. Negara kita yang plural, maka melalui pendekatan moderasi beragama adalah sebuah hal yang sangat tepat untuk tetap dan terus kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali bagi warga madrasah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, terkait konten-konten ini yang ada di madrasah ini, maka dengan mengacu kepada KMA yang tadi 183, 184 itu tahun 2019, itu kan tadi memberikan keleluasaan kepada madrasah untuk berinovasi, untuk menerapkan moderasi beragama di madrasah. Di madrasah itu terkait komitmen kebangsaannya, terkait toleransinya, anti kekerasan, dan yang keempat adalah bagaimana kita mampu menghargai perbedaan yang muncul. Katakan contoh, kalau ada warga madrasah kita yang satu ziarah kubur, yang satu tidak ziarah kubur, maka yang kita inginkan adalah siswa yang ziarah kubur silakan, yang tidak ziarah kubur silakan. Itu kan sebuah model toleransi, memahami, menerima perbedaan di tengah-tengah siswa kita. Termasuk juga hal-hal lain, saya pikir. Itu yang penting, yang perlu kita berikan kesadaran kepada warga madrasah kita melalui guru-guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kita berharap guru-guru kita yang ada di madrasah tetap melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa mendesain dalam sebuah proses pembelajaran itu ada muatan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, terkait dengan toleransi, terkait dengan anti kekerasan, terkait bagaimana bisa saling memahami, menerima perbedaan di antara satu dengan yang lain. Karena intinya ini kan, moderasi beragama. Karena kita ini kan merawat harmoni, merawat harmoni, apalagi melalui pendekatan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan gerakan kultur Kemenak Sultra bersahabat dengan pendekatan 3B bersama, bersatu, bersaudara. Ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita memelihara persatuan dan kesatuan di lingkungan Kementerian Agama secara khusus dan di lingkungan masyarakat Sultra secara umum. Saya pikir adalah sebuah pendekatan yang sangat baik untuk terus kita pupuk. Maka melalui pendekatan itu, bidang pendidikan madrasah terkait dengan program Kemenak Sultra bersahabat melalui pendekatan tagline 3B, kita telah di tahun pelajaran 2022-2023, kita telah memberikan himbauan kepada madrasah. Semua madrasah yang ada di lingkungan Kanwil Sultra, kurang lebih 700 lembaga madrasah, termasuk swasta dan negeri. 1 jam pertama, maka wajib mereka mengikuti kegiatan doa dan zikir bersama setiap hari Selasa yang kita lakukan secara bersama-sama, secara daring. Ini adalah sebagai upaya dan pendekatan yang dilakukan di bidang madrasah, bagaimana bisa menciptakan siswa, guru, tenaga kependidikan yang moderat, yang tidak berpikiran ekstrim di tengah-tengah di lingkungan madrasah yang kita cintai ini. Saya pikir itu. Kemudian Pak, sejauh ini bagaimana respon madrasah dalam menerima dan menerapkan moderasi beragama ini di lingkungannya masing-masing? Hampir semua lembaga madrasah kita di Sultra ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hampir kurang lebih 700 lembaga madrasah kita, itu pada secara umum, madrasah kita cukup antusias, penerimaannya baik untuk tetap melakukan sosialisasi tentang penguatan moderasi beragama di lingkungan madrasah mereka masing-masing, bahkan di lingkungan di mana mereka berada. Mereka cukup baik penerimaannya. Sampai hari ini kita belum menerima ada laporan bahwa ada madrasah yang tidak serai dengan program pengerusamaan moderasi beragama. Dan kemudian yang menjadi tolak ukur, Pak? Tolak ukurnya kan seperti yang saya katakan tadi, mereka menghargai perbedaan. Kalau ada siswanya yang satu melakukan, saya contohkan tadi, ada siswa yang ziarah kubur, ada siswa yang melakukan tradisi-tradisi, mereka tidak persoalkan. Itu indikator. Kemudian sampai hari ini juga, saya sampaikan tadi, sampai hari ini belum ada madrasah kita
Yang tidak hormat bendera, semuanya hormat bendera. Berarti ini kan salah satu wujud, salah satu contoh bukti bahwa di madrasah kita ini secara terus-menerus melaksanakan pengarustamaan betapa pentingnya merawat harmoni di tengah-tengah keberagaman yang ada di madrasah kita ini. Ya baik. Ya. Dan kemudian terakhir Pak, saya ingin mengutip sedikit pendapat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa pendidikan yang tidak menghasilkan insan-insan yang moderat itu adalah salah satu ciri pendidikan yang gagal. Bagaimana menurut Bapak nih menanggapi hal ini, Pak? Ya, saya pikir betul bahwa sebuah lembaga pendidikan, apalagi kita kan pendidikan yang berbasis ada berbasis agama, pendidikan yang madrasah, berciri khas agama, maka jika ada lembaga pendidikan yang tidak menghasilkan insan-insan yang moderat itu memang sangat kita sayangkan, sangat kita sayangkan. Oleh karena itu, bidang pendidikan madrasah dari kanwil sampai ke bawah, kita tidak ada bosan-bosannya, tidak merasa lelah untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya moderasi beragama di madrasah, sehingga suatu saat bisa lahir sesuai harapan kita bersama, akan lahir insan-insan yang moderat, yang tidak berpikiran ekstrim, yang lahir dari madrasah. Tapi justru kita berharap, kita lakukan kegiatan sosialisasi secara masif ini, kita berharap suatu saat justru yang mendominasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum. Saya punya harapan dan saya punya keinginan, saya punya harapan ke depan. Justru akan lahir dari madrasah yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Iya baik. Yang terakhir mungkin Pak sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi khususnya yang ada di madrasah, Pak. Ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga madrasah yang ada di Sulawesi Tenggara untuk tetap kita bahu-membahu secara sistematis, secara masif melakukan sosialisasi tentang pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan, karena negara kita ini negara yang sangat plural, punya suku bermacam-macam, punya agama, punya budaya. Kalau ini kita ramu dengan baik, maka saya yakin, saya punya keyakinan kita tetap solid, kita tetap jaya, dan menjadi masyarakat yang negara yang tetap utuh, dan tidak ada harapan kita semuanya melalui program moderasi beragama ini, karena ini dalam RPJM nasional yang saya katakan tadi, yang digaungkan oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Tujuannya semata-mata untuk memelihara harmoni, memelihara persatuan, memelihara kedamaian di antara sesama anak negeri yang ada di Indonesia ini. Kita tidak ingin sesama anak negeri ada hal sepele kita saling menyalahkan. Oleh karena itu, saya menghimbau juga kembali pada teman-teman guru, teman tenaga kependidikan, termasuk siswa, untuk melakukan pemuatan pemberitaan-pemberitaan yang positif di media sosial, baik Instagram, Twitter, dan seterusnya. Mari kita hiasi media-media sosial itu dengan konten-konten yang mengajak persahabatan, yang mengajak bagaimana indahnya kita berangkulan, bergandengan tangan antara satu dengan yang lain, sehingga harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera, insya Allah bisa kita wujudkan, khususnya melalui pendekatan di bidang pendidikan madrasah. Saya pikir itu. Iya baik, terima kasih atas kesempatan dan bincang-bincangnya kali ini Pak, menarik sekali. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.